pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terimalah salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur untuk hari yang Tuhan adakan bagi kita, untuk pertolongan Tuhan sepanjang minggu yang telah kita jalani, yang memungkinkan kita bisa ada sebagaimana kita ada untuk menghadap Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Biarlah kita wujudkan rasa syukur kita dengan mengkonsentrasikan seluruh perhatian kita. Hati dan pikiran kita dipenuhi dengan pengagungan akan Tuhan, penghormatan akan Tuhan dalam ibadah ini. Percayalah, berkat dan kuasa ibadah akan menjadi milik kita untuk kita nikmati secara khusus pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama, kita akan berdoa memulaikan ibadah ini. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan, untuk satu minggu yang kami lewati, untuk hari ini yang Engkau jadikan, hari yang Engkau berikan, terutama perkenanan Tuhan, untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Kami akan memuji-muji, menyembah Engkau, memuliakan Engkau, mempersembahkan hati kami, menyiapkan hidup kami, untuk Tuhan melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan melalui ibadah kami pada hari ini. Tuhan, bekerjalah dari awal sampai akhir dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar persembahan kami, ibadah kami menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan, persembahan yang naik ke hadapan hadirat-Mu, berbau harum, menyenangkan hati Tuhan, dan mendatangkan berkat bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mulaikan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rindu, kami mau datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Penuhilah kami Tuhan dengan sukacita-Mu dan kasih-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan,
dalam hatimu. Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya, Yesus. Inilah hidup kami, Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Puji Tuhan, mari jemaat Tuhan, kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Sambil bangkit berdiri, kita mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Itulah sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Itulah sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi, puji Tuhan. Bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku, Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi, puji Tuhan. Bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Hey! Haleluya, haleluya. Oh, nyanyi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Ya Allah yang selalu menjadi penolong dalam kehidupan saya dan saudara. Ya Allah pemelihara kehidupan kita di dalam setiap musim kehidupan yang kita lalui. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
Yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Hati kami limpah dengan syukur untuk anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan boleh anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh beribadah kepadamu. Kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami dan percaya setiap pujian kami boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau terangi setiap hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan baik. Kami menjadi seorang murid yang mampu melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya anugerah Tuhan semakin melimpah dalam kehidupan kita, dan saya percaya bahwa kita dalam keadaan sehat dan semakin hari terus dikuatkan oleh Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya angkat dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Dan pagi hari ini saya memberikan judul kebenaran firman Tuhan kita, yaitu dari ratapan kepada pengharapan yang memberi kemenangan. Dari ratapan kepada pengharapan yang memberi kemenangan. Mari bersama-sama kita lihat dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda,
telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisril, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan tidak selalu dihiasi dengan tawa ceria, tetapi juga dengan duka dan air mata. Seperti halnya kita dapati langit tidak selamanya cerah. Kadang-kadang mendung, bahkan terjadi hujan lebat. Demikian juga dalam kita menjalani kehidupan kita. Tidak selalu dalam perjalanan kehidupan kita baik-baik saja. Terkadang kita harus berhadapan dengan keadaan-keadaan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Bahkan kadang ketika kita berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, bahkan kita doakan. Tapi satu hal yang saya ingin bagikan kepada kita, bahwa yang paling penting bukan soal bagaimana kita ada dalam kehidupan yang baik atau kehidupan yang buruk, tetapi yang paling penting dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita menyikapi kehidupan itu. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari nats yang kita baca tadi di dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, kita dapati di sana Daud dan orang-orangnya mereka kembali ke Siklag. Kalau kita merujuk dalam 1 Samuel pasal 29 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11, di sana nanti Bapak Ibu akan menemukan bahwa alasan mengapa Daud dan orang-orangnya harus kembali ke Siklag. Semuanya atas permintaan Raja Akhis. Kenapa? Karena panglima Filistin, mereka tidak mau Daud ikut dengan mereka berperang. Sehingga panglima Filistin ini meminta kepada Raja Akhis untuk supaya Daud dan orang-orangnya kembali ke Siklag. Dan dalam pembacaannya kita dapati bahwa ketika Daud dan orang-orangnya tiba di Siklag, mereka berhadapan dengan keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Seharusnya mereka ketika pulang ke Siklag, mereka diperhadapkan dengan kebahagiaan dan sukacita. Kenapa? Karena saat itu mereka kembali ke keluarga mereka, dan sudah tentu keluarga mereka merindukan, menanti-nantikan mereka. Tetapi kenyataan yang mereka hadapi, kondisi saat itu, mereka diperhadapkan dengan kondisi Siklag, di mana Siklag hancur, kota itu hancur, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ini sesuatu yang sulit untuk dihadapi oleh Daud dan orang-orangnya. Yang kita dapati di sana, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bukan sambutan sukacita, melainkan mereka harus meratap. Karena apa? Karena kota mereka tempati itu hancur, dan kedua, harta mereka habis lenyap, dan yang ketiga yang paling penting adalah kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, peristiwa ini adalah peristiwa yang berat bagi Daud dan rakyatnya yang bersama dengan dia. Betapa menderitanya Daud dan pasukannya menghadapi situasi seperti ini.
Tapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari peristiwa ini kita boleh mendapatkan sebuah rema yang luar biasa. Bahwa di tengah-tengah masalah persoalan dan keadaan hati yang tidak tenang, kita sebagai orang yang percaya boleh mengambil teladan seperti Daud, di mana Daud dapat bangkit dari ratapan kepada pengharapan yang memberi kemenangan. Oleh sebab itu saya mengangkat ada 3 hal yang Daud lakukan yang dapat menjadi teladan bagi orang-orang percaya agar dapat bangkit dari ratapan kepada pengharapan yang memberi kemenangan. Hal yang pertama adalah bagaimana kita menjadi orang percaya seperti Daud yang dapat bangkit dari ratapan kepada pengharapan yang memberi kemenangan. Yang pertama, sekalipun keadaan sulit, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Mari bersama lihat 1 Samuel 30 ayatnya yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi perhatikan, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Daud menghadapi kemarahan, kekecewaan, dan emosi orang-orang yang bersama dengan dia. Daud dipersalahkan atas keadaan itu. Yang saat itu kalau kita melihat, Daud juga ikut mengalami apa yang menjadi kesedihan daripada orang-orangnya itu. Secara manusia Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika dipersalahkan, maka akan muncul yang namanya pembelaan diri. Karena kita dapati di sana Bapak Ibu bahwa Daud juga mengalami hal yang sama. Daud juga berhadapan hal yang begitu luar biasa pahit dalam kehidupannya. Dia harus kehilangan orang-orang yang dia kasihi juga. Tetapi yang kita dapati di sana bahwa orang-orang daripada Daud ini yang ikut serta dengan Daud, mereka menimpakan kemarahan, emosi mereka, kekecewaan mereka terhadap Daud, sehingga bahasa Alkitab berkata bahwa mereka ingin melempari Daud. Situasi ini bukan situasi yang mudah bagi Daud, Bapak Ibu. Daud bisa saja berdalih kepada orang-orang yang bersama dengan dia. Kenapa? Karena itu tadi yang saya ungkapkan, Daud juga mengalami hal yang sama. Tetapi ini kabar baiknya dan yang luar biasa yang kita dapati, yang patut kita teladani dalam diri Daud. Bahwa ketika Daud ada di tengah keadaan yang demikian, yang pertama, Daud tidak menyalahkan Tuhan. Yang kedua, Daud tidak membela diri kepada orang-orang yang bersama dengan dia, sekalipun mungkin bisa untuk membela diri. Ini sebuah hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Maka kita dapati di sana bahwa justru Daud mengambil sebuah keputusan yang benar. Apa keputusan itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Keputusan itu adalah Daud, firman Tuhan katakan, perhatikan di dalam ayat yang kita baca tadi dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 bagian akhirnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini sebuah keputusan yang benar. Bukan sekedar keputusan yang tepat, tetapi keputusan yang benar yang Daud boleh lakukan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Di saat orang-orang yang bersama dia tinggal dalam ratapan, Daud mengambil sikap yang begitu luar biasa. Dia tidak mau tinggal dalam keadaan meratap akan apa yang telah terjadi, tapi sebaliknya firman Tuhan katakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dengan kata lain, Bapak Ibu, Daud tetap beriman kepada Tuhan, Daud tetap mengandalkan Tuhan, Daud percaya sungguh kepada Tuhan. Kalau kita melihat dalam bahasa Inggris dipakai encourage, Daud mendorong untuk percaya sungguh kepada Tuhan. Daud membawa dirinya, mendorong dirinya untuk tetap percaya
percaya kepada Tuhan. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Di tengah keadaan-keadaan di mana orang-orang yang ikut bersama dengan Daud, mereka tenggelam dalam keadaan yang sedih, mereka meratapi hidup mereka saat itu. Tetapi Daud, dia bangkit dari keadaan di mana dia tidak mau tinggal dalam meratapi apa yang telah terjadi, tetapi dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini hal yang begitu luar biasa yang kita boleh dapati dalam diri Daud. Sekalipun Daud diperhadapkan dengan keadaan yang begitu sulit adanya, tidak saja kehilangan orang-orang yang dia cintai, tidak saja kehilangan harta, tidak saja kehilangan kota yang mereka tempati, dia harus berhadapan dengan orang-orang yang justru dekat dengan dia, orang-orang yang bersama dengan dia, yang harus mempersalahkan dia. Tetapi yang luar biasa Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Daud mengambil sebuah keputusan yang benar. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak membela diri, tetapi dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan kita, yang mungkin dapat saja membuat kita sepertinya ada dalam keadaan di mana orang yang meratapi hidupnya. Tapi berita baik hari ini, mari kita menjadi seperti Daud. Walaupun ada dalam masalah yang berat, ada dalam kesulitan yang begitu luar biasa, kita boleh bangkit seperti Daud, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2, kita dapati di sana bahwa pemazmur mengungkapkan kepada kita semua lewat kebenaran firman Tuhan bahwa tidak ada tempat pertolongan yang lain, hanya satu tempat pertolongan itu. Mari bersama-sama kita lihat Mazmur 121 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Nyanyian Siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Perhatikan ayat kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ketika Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, hatinya dikuatkan. Dan lebih daripada itu, dia memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Sekalipun dia tidak mengetahui keberadaan anak dan istrinya, Daud tahu bahwa Tuhan mengetahui di mana mereka. Daud memang tidak punya kuasa untuk menolong mereka, tetapi Daud tahu bahwa Tuhan yang dia sembah memiliki kuasa dan kemampuan untuk menolong mereka. Oleh sebab itu Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Menaruh kepercayaan kepada Tuhan serta tetap mengandalkan Tuhan walaupun dalam masalah, ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi setiap orang yang beriman. Karena kalau kita menyadari akan hal ini, apa saja masalah yang diperhadapkan dalam kehidupan kita, apa saja persoalan yang ada di hadapan kita, sesulit apapun, kalau kita sadar bahwa kalau kita percaya sungguh kepada Tuhan, kita menaruh kepercayaannya kepada Dia, maka kita akan tahu bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Kenapa? Karena hanya Dialah penolong kita yang ajaib Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 berkata begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat ini merupakan ayat yang luar biasa. Mungkin sering kali kita baca, tetapi kalau kita membaca dengan baik, ketika kita merenungkan kebenaran ini merupakan pesan firman Tuhan yang begitu dahsyat adanya. Kenapa? Firman Tuhan berkata begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bahwa sesungguhnya ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang diberkati, Bapak Ibu.
Orang-orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Ada berkat di dalamnya. Sebagaimana Daud ketika dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Walaupun dia tidak mengetahui keberadaan anak istrinya. Tapi dia percaya Tuhan yang melihat mereka dan Tuhan akan menolong mereka. Mari kita menjadi pribadi seperti Daud. Walaupun dalam saat-saat yang sulit sekalipun, kita menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Saat ini mungkin ekonomi keluarga kita lagi merosot. Mari kita kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saat ini mungkin engkau sedang ada dalam keadaan yang sakit. Mari kuatkan percayaan kita kepada Tuhan. Saat ini di mana engkau butuh pertolongan di masa-masa pandemi ini, saya mau katakan mari kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena ketika kita menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, ada berkat di dalamnya. Berkat bukan saja berbicara materi, tapi kalau Tuhan yang memberkati kita, semua aspek dalam kehidupan kita, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Allah berkati semuanya, bukan hanya berkat materi, tapi berkat rohani pun menjadi bagian dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita menjadi orang percaya yang menguatkan hati kita, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Hal yang kedua yang kita dapati, bagaimana menjadi orang percaya yang seperti Daud, dapat bangkit dari ratapan kepada pengharapan yang memberi kemenangan. Yang kedua adalah, sekalipun dalam keadaan sulit, Daud tetap bertanya kepada Tuhan. Mari perhatikan 1 Samuel 30 ayatnya yang ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini sangat menarik bagi kita. Kita dapati di sana bahwa Daud tidak langsung bertindak mengejar musuhnya. Sekalipun dia ada dalam keadaan yang terjepit saat itu. Dia harus berhadapan dengan orang-orang yang tadinya mengikuti dia, tapi mereka meluapkan emosinya kepada Daud. Daud tidak serta-merta langsung mengambil suatu tindakan untuk mengejar musuhnya. Tetapi yang menariknya, Daud lebih memilih untuk berdoa dan bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Ini sebuah pesan yang luar biasa, Bapak Ibu. Bagaimana reaksi kita di dalam kita menghadapi masalah? Apakah kita akan langsung bereaksi untuk mempersalahkan Tuhan atau mempersalahkan orang lain? Atau kita harus bereaksi dengan kehendak diri kita sendiri? Ataukah kita bereaksi dengan mencari Tuhan terlebih dahulu? Dengan mau bertanya kepada Tuhan. Daud begitu luar biasa pribadinya. Dia sebagai seorang pemimpin saat itu, dia tidak langsung mengambil sikap untuk mengejar musuhnya itu. Tetapi dia memilih untuk datang kepada Tuhan. Dia lebih memilih untuk berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Dari nats ini Bapak Ibu, kita dapat melihat bahwa Daud menjadikan Tuhan sebagai pemimpin, penuntun atas hidupnya. Bagaimanapun keadaan yang Daud alami dan langkah-langkah yang akan dia ambil kemudian nanti, Daud bertanya kepada Tuhan. Dengan kata lain, Daud lebih dulu mau melibatkan Tuhan di dalam segala-galanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini hal yang penting dalam kita menghadapi kondisi-kondisi keadaan-keadaan yang sulit, di mana kita harus bertanya kepada Tuhan, di mana kita harus mencari Tuhan, melibatkan Tuhan sebelum kita mengadakan segala sesuatu. Seperti halnya Daud. Daud lebih memprioritaskan untuk bertanya
terlebih dahulu kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Dalam Amsal 19 ayat 21 mari sama-sama kita melihat. Amsal 19 ayat 21 berkata begini, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bapak Ibu, saya ingin mengatakan begini, kita boleh merencanakan segala sesuatu untuk kebaikan kita, namun tetap harus selalu melibatkan Tuhan. Kita harus bertanya kepada Tuhan. Karena jelas firman Tuhan berkata ada banyak rancangan di hati manusia, tetapi sesungguhnya keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bapak Ibu, kita harus memiliki hati yang penuh penyerahan diri kepada Tuhan dan tunduk pada kehendak-Nya, agar kita dapat menyelaraskan segala keputusan yang kita ambil dan segala hal yang kita kerjakan dan rencanakan ke depan itu sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Kalau kita melihat dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15, di sana kita mendapati bahwa kita boleh merencanakan sesuatu, tetapi Yakobus mengungkapkan di sana bahwa kita juga harus berkata bahwa jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup berbuat ini dan itu. Mari coba kita lihat Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat ke-15. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Dari ayat ini maka kita dapati kita harus menjadi pribadi-pribadi yang harus berjalan dalam kehendak-Nya. Bagaimana orang yang berjalan dalam kehendak-Nya adalah orang yang melakukan apa yang menjadi perintah dalam kebenaran firman Tuhan. Melakukan sebagaimana apa yang firman Tuhan katakan. Dan yang kedua, kita harus bertanya kepada Tuhan. Daud sadar akan hal ini. Daud tidak mengetahui apa yang sedang dialami oleh anak dan istrinya. Daud tidak mengetahui apa yang akan mereka hadapi nanti. Tetapi dari semua keadaan itu, Daud memilih, dia datang bertanya kepada Tuhan. Dia mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena ketika dia berjalan dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan menyertai dia. Hal-hal yang dimana tidak mungkin akan menjadi mungkin, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan itu hanya kita dapati ketika kita datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, dan berjalan dalam kehendak-Nya. Tadi saya mengatakan bahwa Daud dapat saja mengambil sebuah tindakan respon yang cepat untuk mengejar musuhnya demi menyelamatkan anak istrinya dan orang-orang yang mereka kasihi. Tetapi yang kita dapati bahwa Daud lebih memilih untuk dia bertanya kepada Tuhan. Kenapa dia bertanya kepada Tuhan? Karena Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang melihat kondisi istri dan anak-anak mereka, kondisi orang-orang yang mereka cintai, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oleh sebab itu mari kita menjadi orang percaya yang mau bertanya kepada Tuhan, sehingga kita boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sebagaimana maunya Tuhan, bukan maunya kita. Mari mulailah segala sesuatu dengan bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan, dan sertakanlah Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Maka Dia, Allah yang perkasa, akan memberkati kita, akan mengerjakan mujizat bagi kita. Bahkan kita akan melihat tanda-tanda ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Ingatlah saudara yang diberkati Tuhan, bahwa salah satu keberhasilan dan kemenangan Daud dalam perjalanan kehidupannya, itu karena Daud suka bertanya kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu menyelidiki tentang kehidupan Daud, maka kita akan dapati bahwa Daud adalah pribadi yang suka bertanya kepada Tuhan. Hal yang ketiga, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana kita menjadi orang percaya
seperti Daud yang dapat bangkit dari ratapan kepada pengharapan yang memberi kemenangan. Hal yang ketiga adalah sekalipun keadaan sulit, Daud tetap mempraktekkan kasih dalam hidupnya. Mari sama-sama kita melihat 1 Samuel 30 ayat 11 sampai ayat yang ke-10. Agak panjang memang pembacaan kita. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak siapakah engkau dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit." Perhatikan ayat 14. "Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti, dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb dan Siklak telah kami bakar habis." Dalam arti bahwa budak ini juga ikut serta di dalam menghancurkan kota Siklak, di mana kota yang ditempati oleh keluarga Daud dan orang-orang yang Daud kasihi. Ayat 15 selanjutnya berkata begini, Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu." Ia menunjukkan jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di seluruh daerah itu sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang dilarikan dengan menunggang unta. Ayat 18, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Dan perhatikan ayat 19, tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Hal yang luar biasa yang Daud lakukan, bahwa di tengah keadaan yang sulit, Daud mempraktekkan kasih justru kepada siapa? Kepada musuhnya. Karena kita dapati di sana bahwa walaupun dia berjumpa dengan seorang budak Mesir, di mana dia menjadi tuan dari orang Amalek, maka kita dapati di sana ada sebuah ungkapan yang diungkapkan oleh budak ini pada ayat ke-14, bahwa kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb dan Siklak telah kami bakar habis. Kita dapati di sana bahwa walaupun Daud dan pasukannya berhadapan dengan budak ini, mereka malah mempraktekkan kasih terhadap budak tersebut. Secara manusia, ketika mengingat akan kejadian apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Amalek, ketika mereka menghancurkan kota Siklak, maka saya yakin dan percaya bahwa akan timbul amarah, emosi yang bisa saja diluapkan kepada budak tersebut. Tetapi justru Daud dan pasukannya, mereka merawat dia. Wow, ini hal yang luar biasa. Daud dan pasukannya dalam keadaan sulit, mereka mempraktekkan kasih. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kasih adalah perbuatan yang keluar dari sifat dasar Allah sendiri. Dan ketika manusia mengasihi Allah atau sesamanya, mereka sedang melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Mereka sedang melakukan apa yang disenangi oleh Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh Daud. Dengan mempraktikkan kasih terhadap musuhnya, justru di sini bahwa Allah begitu senang dengan apa yang Daud lakukan.
Oleh sebab itu saya berangkat dari ayat Lukas pasal 6 ayat 35. Di sini kita dapat melihat bahwa orang yang mampu melakukan kasih terhadap musuhnya ada upah yang besar. Perhatikan Lukas pasal 6 ayat yang ke-35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Perhatikan, maka upahmu akan besar. Kalau kita merujuk dalam terjemahan lama, maka kita dapati di sana dia berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu mengasihi seterumu dan berbuat baik dan memberi pinjam dengan tiada berharap akan menerima balik. Perhatikan dengan baik. Maka berpahala besarlah kamu kelak. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Daud mengekspresikan kasih terhadap orang itu, kepada budak itu, sehingga kita dapati di sana Daud mendapatkan upah yang besar. Apa upah itu? Kita lihat di sana bahwa orang tersebut, budak ini, dia membawa Daud dan pasukannya ini menunjukkan jalan untuk sampai kepada istri dan anak-anak daripada Daud dan orang-orang yang mereka kasihi. Justru dari orang tersebut inilah dia mengantar Daud untuk menyelamatkan orang-orang yang mereka kasihi. Lewat apa? Ketika Daud mempraktekkan kasih. Saya percaya ini bukan suatu kebetulan, tapi saya percaya ini adalah rancangan Tuhan yang Tuhan ingin kita lihat, bahwa bagaimana orang-orang yang mampu melakukan kasih walaupun sulit. Dan yang lebih luar biasa kita dapati di sini, bahwa Daud dan pasukannya menunjukkan kasih, mempraktekkan kasih justru kepada orang yang ikut serta juga menghancurkan kota Siklag, walaupun dia sebagai budak dari orang atau tuan dari orang Amalek. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang terus melakukan kasih, karena kasih adalah sifat Allah sendiri. Allah itu kasih. Oleh sebab itu mari kita menjadi pribadi-pribadi yang mampu mempraktekkan kasih walaupun dalam keadaan sulit. Hari-hari ini ada banyak orang yang sedang terpuruk ekonominya. Ada banyak mungkin yang tidak bisa makan hari-hari ini. Tapi mari kita bergerak untuk mempraktekkan kasih kita. Bagi kita yang merasa lebih, mari kita bagikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan belas kasih. Sebagaimana yang kita lihat di dalam pribadi Daud. Daud mempraktekkan kasih. Dan yang luar biasa, ketika melakukan kasih, ada upah yang besar. Bahkan lebih daripada itu. Kita bisa lihat di sana di dalam ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya ke-19. Suatu hal yang begitu luar biasa yang Daud dan orang-orang daripada Daud itu boleh alami. Kenapa? Mari coba kita lihat ayat 16 sampai 19. Ia menuju jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Hal yang luar biasa, Daud memperoleh kemenangan. Dan yang kedua, coba perhatikan ayat 19. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Wow, ini hal yang luar biasa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Daud mendapatkan kembali apa yang hilang.
Tidak ada yang kurang Bapak Ibu. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Ini hal yang begitu luar biasa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kenapa Daud bisa mengalami demikian? Karena Daud menguatkan kepercayaannya. Yang kedua, karena Daud selalu mau bertanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, karena Daud walaupun dalam keadaan yang sulit, dia mempraktekkan kasih-Nya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita, untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang dapat meneladani Daud, sehingga dalam perjalanan kehidupan kita, kita semakin kuat dan semakin banyak diberkati. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Saya percaya firman Tuhan boleh menguatkan dan meneguhkan kita, serta membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu kita berdiri dan kita angkat pujian, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dan baik dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kuasa firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami, untuk semakin kuat kami menjalani kehidupan ini. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, kami ada karena kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu dapat menguatkan setiap kami semua, dan kiranya firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh kuat dalam menjalani kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Setiap umat-umat-Mu yang sedang diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang sulit, khususnya di masa pandemi ini, kami ingin percaya kami boleh dikuatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Bahkan kami boleh menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang selalu mau bertanya kepada Tuhan dan mampu mempraktekkan kasih, sehingga kami boleh melihat dalam perjalanan kehidupan kami kemurahan dan kebajikan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan telah menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Sementara Bapak Ibu meletakkan persembahan dan milik Tuhan yang dikembalikan, saya menyampaikan pengumuman. Mohon perhatian untuk pengumuman ini. Yang pertama, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 tentunya kita mengadakan ibadah doa. Di rumah kita masing-masing, tepat jam 7 malam, kita sama-sama melaksanakan ibadah doa. Yang kedua, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 adalah hari doa dan hari puasa kita semua. Kita datang berdoa, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan secara bersama-sama dalam hari doa dan hari puasa. Yang ketiga, hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 merupakan minggu yang terakhir di bulan Agustus. Jadi dress code kita adalah batik. Apalagi pada hari itu kita akan mulai beribadah di tempat ibadah kita. Ibadah secara komunal yang setelah 5 bulan kita tidak beribadah bersama-sama, tanggal 30 Agustus kita mulai beribadah bersama-sama dengan catatan. Pertama, durasi ibadah kita hanya kurang lebih 1 jam seperti ibadah online selama ini. Lalu waktu ibadah kita seperti biasa, ibadah raya pertama jam 7.30 dan ibadah raya kedua jam 10 mulai. Kedua ibadah ini untuk sementara diadakan di gereja, di Ruko Mira, Blok C nomor 24-25. Ibadah di Hotel Grand Town akan disampaikan kemudian. Lalu untuk ibadah ini, anak-anak belum bisa ikut serta. Anak-anak disediakan link untuk ibadah online yang dilakukan oleh Komisi Pusat Pelnap. Demikian juga kami mohon dengan sangat bahwa yang datang beribadah itu hanyalah orang dewasa yang dalam kondisi sehat. Karena ibadah kita ini harus dilakukan dengan protokol kesehatan. Di depan gereja ada cuci tangan, ada termogan untuk mengukur suhu tubuh kita, ada hand sanitizer, dan jangan lupa memakai masker. Sepanjang ibadah kita tetap memakai masker. Terakhir, walaupun ibadah ini sudah merupakan ibadah komunal, tetapi akan tetap disiarkan. Bagi mereka yang belum dapat datang beribadah, atau misalnya anak-anak yang ingin ikut ibadah umum ini, mereka bisa mengikuti dalam siaran langsung, tetapi hanya 1 kali, yaitu pada ibadah pertama jam 7.30. Sekali lagi, untuk yang belum dapat beribadah, apakah anak-anak atau orang dewasa yang kesehatannya terganggu dan atau alasan lain, dapat mengikuti ibadah ini secara live streaming jam 7.30 atau setengah 8 pagi sampai selesai. Demikianlah pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan menyanyikan pujian kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Haleluya. Terima
kasih Tuhan. Kemuliaan Ya Yesus, bagi kemuliaan hanya bagimu Tuhan. di Di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa di sorga. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gejolak dan goncangan, ditutupi dengan kekelaman, kami percaya janji-Mu bahwa akan ada saat seluruh bumi akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, seperti air laut menutupi tubir-tubir laut. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Kami percaya kuasa ibadah sedang bekerja, memberkati semua yang beribadah, akan terus memberkati kami semua. Dan karena itu kami melepaskan berkat untuk semua jemaat, para simpatisan, dan siapapun yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Diberkatilah dengan berkat dan kuasa ibadah yang luar biasa. Kami doakan untuk memberkati jemaat yang memberikan persembahan-persembahan khusus, mengembalikan milik-Mu kepadamu. Tuhan, genapi janji-Mu dalam kehidupan mereka. Buatlah lumbung-lumbung mereka penuh melimpah. Piala kehidupan kami penuh melimpah untuk kami menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami doakan jemaat yang sakit, yang bergumul dengan kelemahan tubuh dan aib tubuh yang mereka derita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami lepaskan kuasa kesembuhan, mujizat kesembuhan, pemulihan dari Tuhan terjadi, dan kami semua muncul dan tampil dengan pribadi-pribadi yang sehat, baik jasmani, jiwa, dan roh kami, untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat untuk mereka yang berulang tahun hari ini dan sepanjang minggu yang berjalan ini. Turunkanlah rahmat-Mu untuk menghiasi hidup mereka di tahun yang baru. Kemurahan Tuhan mewarnai langkah-langkah kehidupan mereka. Tuhan, berkati saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang tidak bersama kami di kota ini, terpisah di luar kota, di luar daerah, bahkan ada yang di luar negeri. Tuhan, kami berdoa biar penyertaan Tuhan yang sempurna menjadi nikmat kehidupan mereka, sampai satu saat mereka dapat kembali bersatu dengan keluarga, berkumpul dengan jemaat bagi kemuliaan Tuhan. Kami berkati Indonesia. Setelah berulang tahun ke-75, Tuhan, kami mohon anugerah-Mu untuk bangsa ini terlindung dalam kekuatan Allah. Semua hal-hal, oknum-oknum, dan apapun juga yang mau mencoba merusak jalannya bangsa ini, Tuhan, kami minta Engkau bekerja dan menggetarkan hati mereka. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah, khususnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tuhan, berikan hikmat khusus, berikan kemampuan khusus, kebijaksanaan dari Tuhan untuk mengatur roda pemerintahan bangsa kami, sehingga Injil Kerajaan-Mu dapat bebas dimasyurkan dan bangsa ini dapat diselamatkan melalui pelayanan gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di bumi pertiwi yang kami cintai ini. Terpujilah nama Tuhan. Hamba-Mu serahkan seluruh jemaat Tuhan untuk mengarungi perjalanan, khususnya
sepanjang minggu ini dan mengakhiri bulan Agustus 2020 ini di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan, dalam berkat yang terbaik, dengan kuasa yang maha tinggi menaungi kami semua. Haleluya, haleluya. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu secara khusus kepada Tuhan, dan terimalah berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera, cinta dan kasih sayang Kristus Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai kita semua hari ini, sepanjang minggu yang berjalan ini, sampai Maranatha, Tuhan datanglah mengangkat kita semua. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi menjelang siang, selamat hari Minggu, selamat menjalani minggu yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Percayalah, kita tidak sendirian. Tuhan beserta kita. Haleluya. Amin.